Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi kuliah hari ini, yaitu studi epidemiologi untuk eksperimen. Kita flashback dulu sebelum kita lanjutkan. Kemarin sudah kita sampaikan ya, jenis penelitian EPID secara umum ada dua, observasional ya, dengan pengamatan, dan yang kedua eksperimen ya, dengan percobaan. Di dalam observasional dibagi dua lagi, deskriptif dan analitik. Yang termasuk dalam studi deskrip di sana contohnya case report, case study, dan studi korelasi. Kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian yang analitik terkait dengan cross sectional, case control, dan cohort juga sudah kita sampaikan. Sekarang kita masuk yang eksperimen. Di sana ada community trial dan clinical trial. Epidemiologi eksperimental adalah penelitian epid yang membandingkan data dari kelompok manusia yang dengan sengaja dialokasikan tindakan tertentu atau intervensi dengan kelompok lain yang sama tetapi tidak dilakukan intervensi apapun. Jadi ada dua kelompok, satu kelompok ada perlakuan dan atau intervensi, dan kelompok yang lain tanpa perlakuan. Sebagai contoh, misalkan ingin mengetahui pengaruh vitamin C ya, terhadap penyembuhan pada penyakit gusi yang berdarah. Maka pada penelitian ini para penderita penyakit gusi berdarah dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama diberikan vitamin C dan kelompok kedua tidak diberikan vitamin C. Kemudian dilihat hasilnya. Jadi kelompoknya mereka yang mempunyai kasus gusi berdarah, kemudian dibagi menjadi dua. Misalkan ada 100 dibagi menjadi dua, misalkan 50 diberi terapi dengan vitamin C dan yang 50 tidak diberi vitamin C. Kemudian nanti akan lihat bagaimana hasilnya. Kemudian, penelitian eksperimental dalam EPID pada umumnya hanya menerapkan jenis intervensi yang bersifat preventif atau pencegahan, ya, kemudian promotif dan terapeutik. Kemudian keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan daripada studi eksperimen yaitu memungkinkan pengawasan yang optimal sehingga hasil dapat lebih dipercaya, meyakinkan, dan merupakan bukti terkuat suatu hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. Adapun kerugian tidak dapat dilakukan langsung pada manusia. Kemudian keuntungan yang kedua, apabila jumlah sampelnya besar dapat dihindari pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan. Kemudian kekurangan atau kerugiannya, prinsip double blind itu sudah diterapkan untuk penelitian yang bukan obat. Kemudian dalam penelitian epidemiologi eksperimen, kelompok-kelompok populasi yang akan diteliti dibedakan menjadi beberapa tingkat. Di antaranya populasi referens, yang dimaksud adalah populasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian populasi studi adalah populasi yang akan menjadi sasaran pada penelitian yang akan dilakukan. Hal ini untuk menghindari adanya kesulitan secara teknis karena tidak semua penderita penyakit TBC dapat diteliti. Kemudian populasi trial adalah bagian dari populasi studi yang benar-benar bersedia diikutsertakan sebagai responden di dalam penelitian. Kemudian kelompok studi dan kelompok kontrol. Dari mereka yang masuk dalam populasi trial kemudian dibagi menjadi dua, yaitu kelompok acak, kelompok yang secara acak atau random, yaitu kelompok studi, dan kelompok kontrol. Jadi ada kelompok perlakuan dan kelompok
tanpa perlakuan atau kontrol. Kemudian bagian tingkatan kelompok penelitian di dalam eksperimen, ya. Di sana ada populasi referensi, kemudian studi. Di sana bisa tidak diikutkan dalam penelitian. Nah, ini yang diikutkan dalam penelitian. Kemudian di random, diacak, ya, akan muncul kelompok studi dan kelompok kontrol. Nah, kelompok studi menerima intervensi dan tidak menerima intervensi. Maka nanti yang menerima intervensi ada yang dampaknya positif sebagaimana yang diharapkan, dan yang tidak. Demikian juga dengan yang tidak menerima intervensi. Kemudian kelompok kontrol pun demikian, ya. Maka nanti akan dilihat bagaimana hasilnya, ya. Tentu nanti akan dianalisis dengan statistik hasil data yang didapat. Kemudian epidemiologi klinis. Epidemiologi klinis adalah penerapan prinsip-prinsip dan metode di dalam epidemiologi ke dalam praktek kedokteran klinik. Epidemiologi klinik masih merupakan sebuah istilah yang kontradiktif, yaitu bahwa epidemiologi itu berurusan dengan populasi atau komunitas, sementara kedokteran klinis itu berurusan dengan individu. Hal yang dipelajari dalam epidemiologi klinis mencakup diantaranya definisi tentang normalitas dan abnormalitas, kemudian akurasi uji dan diagnostik, kemudian riwayat penyakit dan prognosis penyakit, kemudian efektivitas pengobatan, dan tindakan pencegahan di dalam praktek kedokteran klinis. Kemudian normalitas dan abnormalitas. Normal adalah suatu keadaan yang pada umumnya terjadi, ya. Kemudian abnormal yaitu berasosiasi atau berhubungan dengan penyakit. Kemudian abnormal sebagai keadaan yang dapat diobati. Kemudian uji diagnostik. Tujuan dari melakukan uji diagnostik adalah untuk membantu memastikan diagnosis yang paling memungkinkan. Diagnosis itu sebenarnya kan kemungkinan, ya, untuk menentukan suatu penyakit, gitu, mana yang lebih memungkinkan secara ilmiah. Dalam pengertian ini, maka seharusnya diagnosis itu merupakan suatu proses yang ilmiah, ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Kenapa begini, kenapa begitu, gitu, ya. Ilmiahnya bagaimana? Nah, itu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam setiap uji diagnostik seharusnya dilakukan dengan prosedur ilmiah seperti layaknya sebuah riset atau sebuah penelitian, ya, mengikuti kaidah-kaidah seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah berhasil, maka bisa dibuat standarnya, bakunya, ya, dibuat SOP-nya. Kemudian kita lihat hasil uji diagnostik itu bisa positif, bisa juga negatif. Penyakit bisa ada, bisa juga tidak ada. Nah, di sini kita lihat pada sel A, B, C, dan D dengan sebagai penjelasan. Misalkan hasil diagnostiknya positif. Nah, ya, diagnostiknya seseorang misalkan positif. Kemudian realnya penyakitnya ada, maka dia di sel A. Maka di sini positif sebenarnya artinya seseorang benar-benar sakit. Tetapi kalau di sini hasil uji diagnostiknya itu positif, tetapi realnya itu tidak nampak dia sakit, berarti positif palsu, false positif. Kemudian kalau hasil uji diagnostiknya negatif, tetapi real penyakitnya itu ada, berarti dia negatif palsu. Negatif palsu, false negatif. Adapun yang D, maka di sana hasil diagnostiknya negatif dan penyakitnya juga tidak ada, maka negatif sebenarnya. Jadi A itu yang betul-betul positif dan D adalah yang betul-betul negatif. Sehingga kalau kita mencari true positif A, ya, banyaknya kasus yang menderita penyakit dengan hasil tes yang positif. Kemudian true negatif, gitu ya,
D. Banyaknya kasus yang tidak sakit dengan hasil tes yang negatif. Mereka betul-betul sehat. Adapun false positif atau positif palsu atau semu, di mana rumusnya B per B plus D, yaitu banyaknya kasus yang sebenarnya tidak sakit tetapi hasil tesnya itu positif. Bisa jadi kan, namanya juga diagnosis kadang menggunakan alat, mungkin terjadi kesalahan alat misalkan. Kemudian false negatif C per A plus C, di mana false negatif banyaknya kasus yang sebenarnya menderita penyakit tetapi hasilnya itu negatif, ya. Sebenarnya dia sakit gitu ya, tapi hasilnya kok negatif. Maka di sana ada sensitivitas dan spesifitas. Sensitivitas yaitu probabilitas hasil uji positif pada orang yang menderita penyakit. Kemudian spesifitas yaitu probabilitas hasil uji negatif pada orang yang tidak menderita satu penyakit. Kemudian berikutnya riwayat penyakit. Menunjuk kepada tahap-tahap sebuah penyakit, maka di sana mulai timbulnya patologi penyakit. Tahap presimptomatis dan timbulnya perubahan patologis dengan munculnya gejala ataupun tanda. Tahap sebuah penyakit yang secara klinis benar-benar nyata dan mungkin dapat mengalami perkembangan yang buruk, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kemudian prognosis. Prognosis merupakan prediksi tentang kelangsungan sebuah penyakit yang mencerminkan sebagai probabilitas akan perkembangannya pada masa atau tahap selanjutnya. Maka prognosis dalam pengertian mortalitas diukur sebagai tingkat fatalitas kasus atau probabilitas kelangsungan hidup. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengukur prognosis adalah analisis survival atau survival analysis, yaitu analisis keberlangsungan hidup atau daya tahan. Kemudian efektivitas pengobatan. Kepatuhan dan ketaatan adalah suatu keadaan sejauh mana penderita itu menjalankan nasihat medis secara baik. Jadi saran-saran yang diberikan apakah diikuti dengan baik atau tidak. Misalkan masa pandemi harus mengikuti prokes misalkan. Nah, itu ditaati atau tidak misalkan. Metode yang paling sesuai untuk mengetahui efikasi dan efektivitas yaitu uji coba klinis acak terkendali, yaitu randomized controlled trial. Kemudian pencegahan di dalam praktek klinis. Pencegahan primordial, di mana menciptakan prakondisi di mana masyarakat merasa bahwa rokok itu merupakan status kebiasaan yang tidak baik dan masyarakat mampu bersikap positif untuk tidak merokok. Seperti itu ya. Dibuat semacam stigma ya, bahwasanya memang merokok itu tidak baik gitu ya. Maka dengan sendiri kalau itu menjadi stigma, oh rokok tidak baik, maka orang tidak akan merokok. Kemudian pencegahan primer yaitu promosi kesehatan ya. Di sana ada pencegahan khusus. Kemudian pencegahan sekunder yaitu diagnosa dini dan screening, sebagaimana antigen itu juga termasuk bagian screening, bukan penentu terakhir. Kemudian pengobatan misalkan dengan kemoterapi, ini pada penyakit kanker ya. Kemudian pencegahan tersier yaitu dengan rehabilitasi ya, pemulihan kondisi. Kemudian kalau kita lihat tingkatan pencegahan, di sana ada primordial, primer, sekunder, dan tersier. Untuk primer, fase penyakit, kondisi yang mengarah pada penyebab penyakit. Kemudian untuk sasarannya populasi total dan kelompok-kelompok yang terseleksi. Adapun tingkat pencegahan yang berikutnya yaitu primer, fase penyakit yaitu faktor-faktor penyebab yang spesifik. Sasarannya populasi total, kelompok yang terseleksi, dan individu yang sehat. Sekunder, fase penyakitnya penyakit dalam tahap dini
sasarannya mereka para penderita. Untuk yang tersier, penyakit dalam tahap akhir atau pengobatan rehabilitasi, maka di sini sasarannya mereka adalah para penderita penyakit. Kemudian berikutnya uji komunitas, community trial. Suatu studi intervensi di mana unit yang dialokasikan untuk menerima regimen preventif atau terapi adalah keseluruhan komunitas. Struktur dasar subjek studi adalah orang-orang yang tidak sakit dalam komunitas. Menekankan pencegahan dan pengobatan digunakan untuk mengevaluasi intervensi yang ditujukan pada penurunan outcome dalam komunitas, tepat untuk penyakit yang berhubungan dengan masyarakat. Kemudian berikutnya community trial. Subjek-subjek ditempatkan pada kelompok berbeda dan intervensi dilakukan pada kelompok. Intervensi dimanipulasi pada komunitas maka tidak dipengaruhi lingkungan. Ya, agar lingkungan tidak berpengaruh maka harus dimanipulasi. Di sini bukan manipulasi, bukan menipu ya, tapi suatu bentuk rekayasa, betul-betul nanti variabel pengganggu di masyarakat itu tidak mengganggu sistem yang ada di dalam riset atau penelitian tersebut. Hasil diukur pada individu tetapi analisa dibuat pada kelompok, digeneralisasi. Hasil yang menarik biasanya indikator kolektif seperti incident rate, mortality, ya, kemudian reinfeksi rates pada komunitas. Sebagai contoh, evaluasi untuk keefektifan abate di dalam pengendalian larva nyamuk. Kemudian efektivitas program pendidikan administrasi kesehatan melalui sistem alamat dalam meningkatkan rata-rata imunisasi balita dan yang lainnya. Kemudian untuk terapi, tipe terapi tujuannya yaitu evaluasi efek prosedur pengobatan ya. Jadi nanti dengan ini bisa dievaluasi ada nggak prosedur yang salah, maka akan diperbaiki. Sebagai contoh, obat-obatan penurunan kolesterol untuk pasien ya, apakah sudah cocok atau belum. Bisa jadi nanti dalam perkembangannya direkomendasikan hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian operasi kornea untuk mengobati miopi. Kemudian tipe intervensi ya, mempelajari efek intervensi atau mengurangi faktor risiko pada kelompok berisiko tinggi. Contohnya obat-obatan anti hipertensi, mengurangi risiko berkembangnya menjadi stroke. Program olahraga untuk wanita kolesterol tinggi untuk mengurangi risiko terjadinya miokard infark ya, jantung koroner. Kemudian tipe preventif membedakan efikasi metode preventif ya, pada populasi umum. Contohnya vaksin BCG mencegah TBC. Kemudian olahraga untuk menurunkan kolesterol. Kemudian tipe evaluasi studi yaitu membedakan efek dari program kesehatan. Kemudian sasarannya pap smear untuk CA cervix ya, kanker cervix terhadap angka kematian ya, akibat kanker atau kanker. Program pendidikan kesehatan untuk mengurangi rata-rata reinfeksi cacing pita pada hati. Sini sebagai contoh ya, alokasi subjek kelompok yang digunakan pada proses random ya. Bagaimana kita mengambil, misalkan diawali dari populasi target, referensi dan seterusnya, diambil populasi studi, ada yang diobati, ada yang menjadi kontrol, di follow up sampai nanti mendapatkan satu kesimpulan, dikembalikan lagi dan begitu seterusnya. Harapannya nanti ke depan menemukan hal-hal yang lebih baik dari hasil riset tersebut. Sebagai contoh ya, populasi studi populasi ya, dari populasi sampai nanti untuk dilakukan kajian-kajian. Selalu ada yang menjadi kelompok studi dan ada yang menjadi kelompok kontrol. Kemudian bias, penyimpangan dalam eksperimen studi atau studi eksperimen. Kontaminasi,
Kontaminasi adalah penerapan prosedur percobaan yang tidak hati-hati untuk anggota pada kontrol grup atau tidak hati-hati juga menerapkan prosedur ke anggota kelompok percobaan. Intervensi yaitu penerapan penambahan diagnostik atau prosedur terapi beda dalam prosedur percobaan kepada anggota lain atau kedua anggota studi dan anggota kelompok kontrol. Nah, diawali dari sini ya, sampai nanti dibagi menjadi dua kelompok yang dilakukan intervensi dan tidak kontrol sampai nanti ke bawah. Nah, seperti itu metode-metodenya secara ilmiah, ranah-ranah pengambilan dari pemilihan populasi, kemudian sampel, kemudian dilakukan tindakan dan ada kelompok kontrol dan bagaimana hasilnya dan dievaluasi secara analisis ya, misalnya menggunakan statistik. Nah, ini contohnya juga random ya. Control trial ya, acak dari sampel studi diobati, ada juga yang kontrol sampai nanti hasil akhir kemudian dibandingkan dan dievaluasi. Keuntungan daripada random yaitu potensi bias meningkat dari penempatan subjek yang berbeda bisa dihindari. Kemudian karakteristik dasar dari pengobatan dan grup kontrol sangat mirip. Kemudian memakai tes statistik yang bervariasi dan karenanya mempertinggi kevalidannya. Adapun kerugian, percobaan ini bisa menghilangkan setengah dari subjek studi eksperimen, baik itu pengobatan ataupun pengukuran. Biasanya proses eksperimen memakan waktu yang lama sampai timbul resiko sampel yang kecil. Yang ini yang non random ya, non random bentuknya seperti ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan materinya. Kita lanjut diskusi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.